Selamat siang, ketemu kembali dalam mata kuliah Ekonomika Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai serikat pekerja, labor union, gitu ya. Serikat pekerja ini dibentuk untuk memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan kaum buruh dan pekerja. Jadi biasanya seperti itu. Sehingga tidak secara sewenang-wenang pengusaha atau perusahaan memperlakukan mereka. Serikat ini akan menentukan pilihan terbaik yang memaksimalkan kesejahteraan anggotanya. Sama seperti pekerja yang memaksimalkan utilitas dan perusahaan yang memaksimalkan profit. Serikat pekerja hanya dapat mundur dan berkembang dalam kondisi tertentu, yaitu ketika perusahaan memperoleh keuntungan di atas normal. Selain itu, serikat pekerja menyediakan mekanisme kelembagaan di mana perusahaan berbagi keuntungan yang berlebih dengan pekerjanya. Serikat pekerja mempengaruhi hampir seluruh aspek kontrak kerja, termasuk jumlah jam kerja, upah, tunjangan, perputaran tenaga kerja, kepuasan kerja, serta produktivitas pekerja maupun keuntungan dari perusahaan. Pekerja akan memutuskan apakah mengikuti sebuah serikat atau tidak, itu tentunya mereka akan mempertimbangkan dari paket upah gitu ya. Ikut serta jika serikat itu menawarkan paket upah pekerjaan yang memberikan utilitas yang lebih besar dibandingkan paket upah pekerjaan yang ditawarkan perusahaan yang non-serikat. Misal nih, pada awalnya pekerja itu bekerja di sebuah perusahaan non-serikat yang menawarkan upah kompetitif di W-Star dengan kurva anggaran AT ini ya, sehingga pekerja memaksimalkan keuntungannya pada titik P tersebut dengan bekerja sebanyak H-star, lasernya sebanyak L-star. Nah, serikat pekerja itu menjanjikan upah akan meningkatkan menjadi WU, yaitu yang ada di sini dengan garis anggarannya BT. Namun di situ ada biayanya gitu ya. Jika kurva permintaan perusahaan terhadap pekerja itu elastis, peningkatan upah akan menurunkan jumlah jam kerja menjadi H0. Dari H-star ini menjadi H0. Dan itu akan menggeser pekerja ke titik P0, yaitu ada di situ, sehingga kesejahteraan pekerja itu menurun dari U ke U0. Nah, jika kurva permintaan inelastis, pengurangan pekerja akan lebih kecil dan kombinasi yang ditawarkan serikat itu akan berada di titik P1. Nah, hal ini meningkatkan kesejahteraan pekerja menjadi U1. Permintaan dan penawaran pekerjaan serikat. Secara umum, pekerja itu akan mendukung serikat ketika serikat itu dapat menjanjikan upah yang tinggi, kehilangan pekerjaan yang rendah, dan biaya ikut serta yang kecil. Penawaran pekerjaan serikat ini bergantung pada biaya mengatur tenaga kerja. Maksudnya ini pekerjaan yang ada serikat pekerjanya gitu ya. Penawaran pekerjaan serikat itu bergantung pada biaya mengatur tenaga kerja serta hukum yang mengizinkan jenis kegiatan serikat pekerja tertentu dan melarang yang lain. Penolakan manajemen terhadap perundingan bersama dan apakah perusahaan memperoleh keuntungan lebih. Tingkat serikat pekerja akan tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Semakin tinggi jika semakin banyak keuntungan yang diperoleh pekerja dengan menjadi serikat, semakin rendah jika semakin sulit untuk mengkonvensi pekerjaan dari non-serikat ke serikat. Serikat pekerja itu berusaha memaksimalkan utilitasnya, namun permintaannya dibatasi oleh perilaku perusahaan. Misal, serikat berhadapan dengan perusahaan yang kompetitif sehingga perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga. Hambatan yang dihadapi serikat itu merupakan kurva permintaan pekerja oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat dibujuk untuk menggeser kurva permintaannya, serikat pekerja itu akan memaksimalkan keuntungan pada titik M. Di sini ya, titik M. Upah kompetitifnya sebesar W star, dan jika tidak ada serikat, perusahaan akan merekrut sebanyak E star pekerja.
Nah, serikat kemudian meminta upah sebesar WM lebih tinggi dan perusahaan merespon dengan mengurangi pekerjanya dari E star menjadi EM. Nah, kira-kira seperti itu model perilaku serikat itu disebut sebagai monopoli serikat pekerja. Model monopoli serikat pekerja ini mengimplikasikan bahwa beberapa pekerja akan kehilangan pekerjaan sebagai konsekuensi hasil permintaan upah dari serikat. Oleh karena itu, serikat pekerja itu akan memperoleh utilitas yang lebih besar ketika kurva permintaan pekerja itu bersifat inelastis. Jika kurva permintaan diberikan pada D prime, yaitu lebih elastis dibandingkan dengan D, serikat pekerja dapat meminta upah yang lebih tinggi, yaitu pada titik M prime, dan berpindah ke kurva indifference yang lebih tinggi karena jumlah pekerja tidak terlalu berkurang. Nah, bagaimana dengan kontrak yang efisien? Perusahaan dan serikat dapat menemukan dan menyetujui sebuah kontrak kerja yang tidak berada di kurva permintaan tenaga kerja dan dapat membuat setidaknya salah satu pihak sejahtera tanpa membuat pihak lain rugi. Jika upah sebesar W0, perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan merekrut 100 pekerja, di sini perusahaan ingin merekrut misalkan hanya sekedar 50 pekerja dan menjaga keuntungan tetap konstan, nah perusahaan harus menurunkan upah gitu ya. Sama halnya jika perusahaan ingin merekrut 150 pekerja dan menjaga keuntungan, perusahaan harus menurunkan upah tentunya. Oleh karena itu kurva iso profit perusahaan itu berbentuk U terbalik. Karena kurva iso profit yang semakin rendah menunjukkan profit yang lebih tinggi. Nah, sementara itu pada upah kompetitif, yaitu yang ada di W star, perusahaan hanya mempekerjakan E star pekerja. Monopoli serikat itu akan menggeser perusahaan ke titik M dengan meminta upah menjadi sebesar WM. Ya, ini WM ke titik M. Baik perusahaan maupun serikat akan lebih sejahtera jika bergeser dari kurva permintaan pekerja. Nah, pada titik R, ada titik R di sini, serikat lebih sejahtera dan perusahaan itu tidak lebih buruk dari titik M. Sementara pada titik Q, perusahaan lebih sejahtera dan serikat tidak lebih buruk gitu. Nah, jika perusahaan dan serikat itu menyetujui kombinasi upah pekerja yang ada di kurva kontrak, hasil dari kontrak tersebut dikatakan sebagai kontrak yang efisien. Apa itu kontrak efisien yang kuat? Yaitu jika kurva kontrak yaitu yang ada di garis yang bold ini PZ berbentuk vertikal, perusahaan akan mengerjakan sejumlah pekerja yang sama ketika tidak ada serikat. Perusahaan dan serikat akan membagi jumlah keuntungan yang berlebih yang sama besarnya jika mereka bergerak di sepanjang kurva kontrak tersebut. Pada titik P, perusahaan memperoleh seluruh keuntungan yang berlebih. Sementara pada titik Z, serikat memperoleh seluruh keuntungan yang berlebih. Nah, sementara itu kontrak pada kurva kontrak vertikal tersebut adalah sebagai kontrak efisien yang sangat kuat yang akan di-share gitu ya. Bukti dari kontrak efisien, titik yang dipilih pada kontrak tergantung pada kekuatan tawar-menawar dari kedua belah pihak, yaitu serikat dan perusahaan. Kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan juga akan mempengaruhi kemudian kemampuan serikat untuk menyediakan bantuan finansial bagi anggotanya jika ada aksi mogok dalam waktu yang lama ini juga akan mempengaruhi selain peraturan yang berlaku tentunya. Berbagai studi menemukan bahwa outcome upah pekerja pada perusahaan serikat itu tidak terletak pada kurva permintaan tenaga kerja, namun terletak pada ketidaksepakatan mengenai apakah kurva kontrak tersebut berbentuk vertikal atau tidak. Beberapa studi juga menemukan bahwa pekerja serikat itu sensitif terhadap upah serikat. Kontradiksi dengan hipotesis bahwa perusahaan itu merekrut pekerja pada tingkat kompetitif, terlepas dari upah serikatnya itu berapa. Nah, bagaimana dengan pemogokan? Pemogokan itu terjadi jika tidak tercapai kesepakatan ketika negosiasi antar kedua belah pihak, dan kedua belah pihak itu tidak mau mengalah. Pemogokan mahal bagi kedua belah pihak. Kenapa? Karena profit perusahaan akan menurun, pekerjaan akan kehilangan pendapatannya, gitu ya.
Jadi ketidakrasional dari aksi mogok ini akan merugikan kedua belah pihak. Pemogokan dan informasi yang asimetri. Banyak pihak itu berpendapat bahwa pemogokan itu terjadi karena pekerja tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai status keuangan perusahaan. Sehingga hasilnya terdapat asimetri informasi di meja negosiasi gitu. Hal tersebutlah yang mendorong serikat untuk meminta upah awal yang tinggi. Kemudian kalau tidak terpenuhi maka terjadi pemogokan. Yang lama durasi pemogokan tersebut akan memberikan sinyal kepada serikat bahwa mungkin perusahaan tidak seuntung yang dikira oleh serikat karena tidak langsung memenuhi sebesar upah tersebut gitu ya. Hal ini yang kemudian mendorong serikat untuk menurunkan permintaannya kembali dari upah yang sangat tinggi tadi, tuntutannya diturunkan. Nah, semakin lama durasi pemogokan akan semakin rendah upah yang diminta serikat. Yang pada akhirnya permintaan serikat itu sebenarnya akan turun ya. Tingkat upah terendah pada tingkat upah terendah yang bersedia diterima oleh tenaga kerja. Perusahaan mengetahui bahwa serikat itu akan menurunkan permintaannya seiring berjalannya waktu. Walaupun perusahaan dapat membayar upah yang lebih rendah jika menunggu aksi mogok berlangsung lebih lama. Pemogokan juga mendorong perusahaan itu mengeluarkan biaya juga gitu sebenarnya. Perusahaan akan memilih durasi pemogokan yang memaksimalkan nilai keuntungan saat ini. Ya, ini yang perlu diperhatikan di sini. Perusahaan akan memilih titik pada kurva union resistance, yaitu ini yang berada pada kurva isu profit terendah perusahaan, sehingga profitnya itu maksimum. Titik tersebut itu berada pada titik P dengan durasi pemogokan selama T, gitu, perkiraan waktunya, dan upah pasca aksi mogok sebesar WR. Apa saja sih determinan dari aksi mogok? Pemogokan itu cenderung terjadi dan berlangsung lebih lama jika semakin tinggi tingkat upah awal yang diminta dari serikat. Hal serupa terjadi ketika serikat pada akhirnya itu bersedia sepakat pada tingkat upah terendah, yaitu misalkan pada tingkat upah W yang minimum gitu ya. Bukti studi menemukan bahwa serikat tidak akan meminta upah yang berlebih ketika tingkat penganggurannya tinggi. Pemogokan ini cenderung terjadi ketika serikat tidak yakin dengan kondisi keuangan dari perusahaan. Nah, biaya dari pemogokan dalam hal output dan pendapatan yang hilang ini merupakan faktor penting dalam penentu aktivitas pemogokan. Pemogokan tidak hanya menciptakan biaya privat atau biaya yang ditanggung perusahaan dan serikat, tapi juga biaya sosial. Di antaranya output yang hilang di ekonomi, efek spillover pada industri lain, dan pengurangan pendapatan di level nasional. Nah, terkait dengan efek upah serikat, kita bisa melihat di sini misal ada pekerja I memperoleh pendapatan sebesar WNI gitu ya. Jika bekerja di pekerjaan non serikat dan memperoleh pekerjaan sebesar WUI jika sebagai pekerja yang berserikat, maka persentase tambahan upah yang diterima pekerja tersebut adalah delta dari I, yaitu selisih dari upah pekerjaan berserikat dikurangkan upah pekerjaan non berserikat dibagi dengan upah pekerjaan non atau tidak berserikat. Misal terdapat K pekerja di pasar tenaga kerja, maka union wage gain-nya itu akan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu sigma dari individu I sampai K itu adalah sebesar delta I. Jadi ini tinggal dijumlahkan delta I-nya dibagi dengan K. Namun demikian, sebenarnya sulit untuk menentukan union wage gain ini karena diperlukan informasi mengenai upah yang diperoleh ketika bekerja di pekerjaan non-serikat dan serikat. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah menghitung perbedaan upah kedua pekerjaan tersebut. Misal rata-rata upah pekerjaan serikat sebesar rata-rata WU, dan non berserikat adalah sebesar rata-rata WN, maka union wage gap-nya adalah sebesar rata-rata dari upah pekerjaan yang berserikat dikurangkan rata-rata upah dari pekerjaan non berserikat dibagi dengan rata-rata upah pekerjaan yang tidak berserikat. Nah, apakah union wage gap itu mengukur union wage gain? Ternyata union wage gap tidak dapat diinterpretasikan sebagai union wage gain. Hal ini dikarenakan union wage gap akan overestimasi dari union wage gain.
perusahaan serikat akan merekrut pekerja yang relatif lebih produktif dibanding perusahaan di non-serikat, sehingga akan menimbulkan perbedaan keterampilan antar keduanya. Nah, dampak ancaman dan spillover. Serikat ini tidak hanya mempengaruhi upah pekerja serikat, tapi juga upah pekerja non-serikat. Ini yang perlu digarisbawahi. Oleh karena itu, menghitung perbedaan upah antara pekerja serikat dan non-serikat itu tidak menggambarkan union wage gain. Serikat itu mempengaruhi upah di sektor non-serikat melalui dua cara. Satu, efek ancaman. Perusahaannya, yaitu artinya di sini perusahaan yang memaksimalkan keuntungan di industri itu memiliki insentif untuk mencegah serikat masuk dan bersedia membagi keuntungannya ke pekerja agar tidak masuk serikat. Kemudian ada efek spillover, yaitu pekerja yang kehilangan pekerjaan di perusahaan serikat akan pindah ke sektor non-serikat, sehingga menambah penawaran tenaga kerja di sektor non-serikat dan menurunkan upah kompetitif. Nah, terkait serikat, di sini hubungannya dengan dispersi upah, distribusi upah pekerja serikat itu lebih merata dibanding non-serikat. Bukti menunjukkan bahwa dispersi upah perusahaan serikat itu 25% lebih rendah dibandingkan non-serikat. Lebih rendah ya dispersinya, perbedaannya. Bukti juga menunjukkan bahwa menjadi serikat itu menurunkan dispersi upah di ekonomi keseluruhan sebesar 10%. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh pekerja serikat yang lebih homogen dalam hal pendidikan dan keterampilan lainnya dibandingkan pekerja yang non-serikat. Jadi di sini terdapat bukti lain yang menunjukkan bahwa serikat itu akan mendatarkan atau melandaikan age earning profile karena oportunitas pelatihan yang lebih sedikit di sektor serikat. Nah, terkait dengan tunjangan, serikat itu juga mempengaruhi tunjangan yang ditawarkan perusahaan. Termasuk di dalamnya di sini adalah ada asuransi kesehatan, dan hidup, cuti libur dan sakit, pensiun, bonus, itu tunjangan-tunjangan. Tunjangan yang diterima pekerja serikat lebih tinggi dibandingkan yang diterima non-serikat. Hasilnya, efek serikat terhadap total kompensasi itu melebihi efek upah serikat yang telah dibahas sebelumnya. Jadi bukti menunjukkan bahwa union compensation gaps itu 2-3% poin lebih tinggi dibandingkan union wage gap. Nah, efek non upah dari serikat ya, serikat tidak hanya pengaruh upah ternyata, tapi juga aspek lain termasuk produktivitas pekerja, perputaran tenaga kerja dan tingkat kepuasan kerja. Tanpa serikat, akses pekerja untuk melaporkan masalah kondisi kerjanya, upah ataupun aspek lainnya ke perusahaan itu sebenarnya terbatas gitu ya. Serikat di sini serikat menyediakan wadah bagi pekerja untuk menyuarakan pendapatnya tersebut. Hal ini juga ternyata dapat berpengaruh ke perputaran tenaga kerja, di mana probabilitas pemisahan kerja di perusahaan non-serikat itu sebesar 14%, sedangkan perusahaan yang dengan serikat itu hanya 7%. Ya, oleh karena itu ternyata memang perusahaan serikat itu memiliki keuntungan yang lebih, meskipun lebih rendah gitu ya dibanding perusahaan yang non-serikat. Baik, mungkin itu kuliah terkait serikat ketenagakerjaan. Terima kasih.